orang yang berilmu itu tetap diberikan derajat sebagaimana ayat yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang beriman dan berilmu insya Allah diberikan derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu dan dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Kedua kalinya marilah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dari jalan gelap gulita ke jalan terang menerang. Hadirin jamaah duhur yang saya muliakan, kehidupan manusia itu selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hidup ini ada yang dikatakan alam ruh, ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam barzah, dan ada alam akhirat. Jadi kehidupan kita itu ada 5 itu tadi. Hanya kehidupan kita yang nyata itu adalah alam dunia. Dan setiap manusia itu akan mengalami, apakah roh, rahim, dunia, barzah ataupun kubur dan akhirat. Tidak bisa dipungkiri itu. Olehnya itu kita sebagai manusia harus selalu mengingat bagaimana sebetulnya mati itu, tapi jangan meminta mati. Bagaimana mati itu dan jangan meminta mati. Ya. Kemudian di dalam hidup kita ini sebetulnya yang nyata itulah alam dunia. Di mana ketika kita dilahirkan, maka begitu kita muncul dari rahim ibu kita sudah berpikir, dan pikiran itu sudah jalan. Kalau pikiran berjalan berarti pengetahuan pun ikut jalan. Pertanyaannya, bagaimana pikiran anak bayi itu dan bagaimana pengetahuan anak bayi itu? Antara bayi dengan kita itu sama saja punya pikiran, tetapi pikiran bayi ya pada masanya, dan pikiran sekarang itu pada masa kita sekarang. Karena seseorang itu berkembang itu bukan karena apa-apa, bukan karena body, bukan karena apa, tapi itu karena akalnya. Akal yang dipakai untuk mengembangkan. Nah, jadi begitu kita dilahirkan, maka kita sudah berpikir. Kita sudah mau mengetahui sesuatu. Bagaimana cara untuk mengetahui sesuatu? Yaitu melalui insting. Kita punya insting ada 5. Ada pendengaran, ada penglihatan, ada rasa, ada penciuman, dan ada apa, raba.
Itu ada 5. Yang pertama-tama berfungsi dalam hidup kita ini itu adalah pendengaran. Pendengaran itulah, dengan pendengaran itu tadi, itulah pengetahuan sebetulnya untuk sebagai manusia. Di mana pengetahuan itu datangnya dari insting. Dan insting itu dibarengi dengan yang namanya akal. Dan kita sebetulnya punya insting yang sama dengan makhluk lain, sama dengan binatang, tetapi insting kita itu ya dibarengi dengan akal. Kalau dibandingkan dengan apalagi namanya binatang, pengetahuan binatang itu karena instingnya saja. Tetapi kita manusia, di samping insting ada juga akal. Dan kita menjadi sampai sekarang ini, ada yang berilmu, ada yang banyak macamnya ini, itu adalah karena insting dan akalnya. Karena kita berkembang itu sampai sekarang itu dengan akal kita. Coba kalau tidak ada akal, bagaimana kita ini? Olehnya itu, di dalam hidup kita ini, itu perlu ada namanya ilmu, pengetahuan. Ya, perlu dibedakan antara ilmu dan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu hanya sekedar tahu. Contohnya, si fulan sakit di rumah sakit, ataupun si fulan sakit di rumahnya. Itu berita bahwasanya dia sakit di rumahnya, itu hanya pengetahuan. Tetapi setelah kita merujuk ke rumah sakit dan sakitnya adalah penyakit apa yang muncul dari diagnosa oleh dokter, maka itulah ilmu. Karena melalui proses. Kalau hanya sekedar tahu, ya itu pengetahuan saja. Tapi ilmu itu apalagi namanya harus melalui proses. Makanya ilmu itu, munculnya ilmu itu ya harus ada namanya empiris. Empiris itu adalah panca indera itu tadi. Dengan panca indera kita bisa apalagi namanya bisa mengembangkan dengan adanya panca indera, kemudian ada rasio akal untuk memikirkannya, maka itu adalah suatu ilmu. Kalau berulang-ulang kita kerjakan, itu akan menjadi ilmu. Jadi ini sebetulnya apalagi namanya judul saya itu adalah manfaat pengetahuan manusia melalui akhlak. Ya, ilmu ini ada 2 macam. Ada namanya ilmu Allah dan ada ilmu manusia. Ilmu Allah itu ya yang diwahyukan oleh Allah. Semua yang diwahyukan oleh Allah yang di dalamnya adalah ada ilmu akidah, ilmu syariah dan ilmu akhlak, itu adalah ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mutlak. Tetapi ilmu manusia ya itu yang tidak mutlak. Itu bisa saja hari ini bisa benar, besok salah. Kalau yang ada yang lebih benar lagi, maka apa yang salah, apa yang benar pada hari ini itu akan salah. Karena manusia itu hanya berpatokan kepada pengalamannya dan akalnya. Kalau pengalamannya salah dan pemikirannya juga salah, maka salahlah dia. Makanya kebenaran itu bagi manusia adalah kebenaran nisbi. Sedangkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kebenaran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kebenaran mutlak. Sehingga kita ini punya kebenaran dan Allah punya kebenaran. Tetapi tidaklah berarti kebenaran itu tidak boleh ada pada manusia. Dan setiap manusia punya kebenaran. Silahkan sesuai dengan pengetahuan kita masing-masing. Kemudian hubungannya dengan kemudian kita lihat orang yang berilmu itu tetap diberikan derajat sebagaimana ayat yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang beriman dan berilmu insyaallah diberikan derajat. Makanya kita sebagai manusia
Dan insya Allah kita hidup ini mesti punya ilmu. Tidak mungkin kita berkembang seperti ini kalau kita tidak memiliki ilmu. Hanya bedanya yang didapatkan itu berbeda. Ada yang banyak pengetahuannya, ada yang kurang. Nah, itu yang berbeda sebetulnya. Tetapi manusia semuanya berilmu. Tidak ada manusia yang tidak berilmu. Kalau ada yang mengatakan, aduh saya tidak berilmu, itu tidak boleh. Manusia itu tetap berilmu, hanya kadar keilmuannya itu yang berbeda. Ya, tergantung dari kita ini. Untuk mau mengetahui bagaimana ilmu kita banyak, ya harus kita belajar. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, itu selalu kita diberikan bahwasanya kita harus membaca, Iqra. Iqra itu di sini bukan hanya membaca saja, tetapi melihat bagaimana sekeliling kita, bagaimana apalagi namanya apa yang akan kita lakukan, itu semuanya adalah Iqra. Nah, jadi ilmu. Nah, kemudian hubungannya dengan akhlak, insya Allah kalau kita menggunakan ilmu Allah, insya Allah ada manfaatnya. Karena semua apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat bermanfaat, baik bermanfaat di dunia maupun bermanfaat di akhirat. Saya kira ini saja, apalagi namanya dari saya, karena ini hanya 7 menit, mungkin lebih. Saya kira bila ada salah kata dari saya, itu dari saya, dan bila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.